Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga penonton-penonton dari podcast ini sehat selalu dan bisa menonton serta mendengarkan podcast kita yang kali ini. Oke, sebelumnya mungkin kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Febrian Eka Putri, NPM C1C020044 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, teman saya yaitu Nama saya Iga Fernando, biasa dipanggil Iga dengan NPM C1C020089 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Oke, di sini kita bakal ada podcast terkait salah satu materi dari sistem pengendalian manajemen yaitu Nature of Management Control. Jadi kita akan bahas terkait basic-basic dari apa sih sistem manajemen itu. Nah, eh, kita juga mengulik nih bagaimana impact dari perkembangan teknologi terhadap sistem manajemen. Karena sistem manajemen ini kan juga akan sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Ya nggak, Kak Iga? Benar sekali, Feby. Ya, mungkin eh, kita langsung mulai aja ya Kak untuk podcast kita kali ini. Kita tuh bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang bakal salah satu kita yang nanya, yang salah satunya itu menjawab. Dan itu pun kebalikan ya. Kalau Feby nanya itu Kak Iga yang menjawab, kalau Kak Iga yang bertanya Feby yang menjawab. Oke, ngomong-ngomong terkait sistem manajemen terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, menurut Kak Iga nih, apa sih sebenarnya sistem pengendalian manajemen itu? Kalau menurut Iga ya, Pegi ya, kalau sistem pengendalian manajemen itu dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan keperilakuan, terapan atau yang sering disebut dengan applied behavior science. Yang hal ini memiliki arti sistem pengendalian itu sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan-tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi-asumsi yang ada. Nah, kalau menurut Iga sendiri, sistem pengendali manajemen itu bisa dikatakan sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan, yang dimana pengendalian ini akan berguna atau berupaya dalam menentukan strategi-strategi apa sih yang sesuai untuk diterapkan guna mencapai tujuan dari perusahaan kita. Dan juga sistem pengendalian manajemen itu eh, sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki kaitan antar satu sama lain. Yang biasanya subsistem yang biasa digunakan atau yang biasa diterapkan perusahaan itu terdiri dari penganggaran, terus pemrograman, dan juga pelaporan, eh, baik itu pelaporan apapun yang biasanya itu pelaporannya tentang terkait akuntansi hingga pertanggungjawaban. Jadi sebuah perusahaan itu akan dianggap baik bila memenuhi beberapa subsistem yang Iga kasih tahu tadi. Mungkin itu untuk sistem pengendalian manajemen. Oke, terima kasih Iga atas jawabannya. Jadi sistem pengendalian manajemen itu memiliki cakupan yang cukup luas ya. Itu ada yang tentang finansial atau keuangan, terus juga ada kinerja dari perusahaannya, di mana pengendalian manajemen ini bakal mempengaruhi bagaimana sih perusahaannya ke depannya gitu kan. Oke, terus selanjutnya nih untuk pertanyaan kedua. Nah, saat kita berbicara mengenai sistem pengendalian nih, maka pasti ada komponen-komponen atau elemen-elemen yang mendukung sistem pengendalian tersebut. Nah, menurut Iga, apa aja sih elemen-elemen yang mendukung sistem pengendalian tersebut? Nah, kalau untuk di sistem manajemen kan ya namanya juga kan sistem kan, jadi pasti akan ada beberapa elemen-elemen terkait sistem pengendalian tersebut. Nah, yang biasanya digunakan atau emang emang biasanya di setiap perusahaan atau organisasi itu yang pertama, elemen pertama itu ada tentang pelacak atau detektor. Yang dimana pelacak atau detektor ini atau suatu itu adalah suatu perangkat yang mengatur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang dikendalikan. Lalu yang kedua adalah penilai atau asesor. Nah, elemen kedua ini adalah suatu perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar-standar atau ekspektasi-ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Lalu yang ketiga, elemen ketiga itu adalah efektor. Efektor merupakan suatu perangkat atau yang sering disebut dengan
umpan balik, yang dimana efektor ini yang dapat mengubah perilaku jika asesor atau penilai tadi mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal-hal lain atau hal-hal yang berhubungan dengan suatu perangkat. Yang biasa tadi kan ada umpan balik. Lalu yang keempat atau yang terakhir dari elemen terakhir itu adalah jaringan komunikasi. Yang dimana jaringan komunikasi ini merupakan perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan juga asesor, dan antara asesor dengan efektor. Jadi ketika sudah ada detektor pelacak, asesor penilai dengan efektor, maka yang terakhir itu ada jaringan komunikasinya. Jadi ketiga elemen tersebut dikendalikan atau berhubungan antara satu sama lain yang dihubungkan dengan namanya jaringan komunikasi. Jadi suatu pengendalian manajemen itu harus meliputi keempat elemen tadi, Kak Febi. Karena yang sistem penanaman itu ya kalau nggak ada pelacaknya ya nggak bisa kita tentukan sistem apa yang akan diterapkan. Nah, ketika sistem itu sudah diterapkan maka kita membutuhkan asesor penilai. Jadi ketika sudah diterapkan maka kita butuh penilai atau asesor tadi untuk menentukan atau membandingkan dengan standar-standar lain. Lalu yang ketiga ya efektor. Efektif nggak sih sistem yang kita terapkan ini? Kalau nggak efektif ya mungkin bisa digantikan dengan standar-standar dari asesor tadi atau penilai tadi. Itulah gunanya jaringan komunikasi. Mungkin itu Kak Feby. Oke, tadi ada 4 elemen ya Kak. Pertama itu ada detektor, tuh pelacak, terus ada asesor, penilai, ada efektor itu tuh umpan balik. Nah, tiga komponen tersebut dihubungkan oleh jaringan komunikasi agar bekerja semaksimal, agar dapat digunakan nantinya gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih, lalu apa aja sih Kak Iga kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dalam hal pengendalian manajemen? Jadi kan ada tuh pasti ada kegiatan-kegiatan dalam pengendalian manajemen. Apa aja sih kegiatan-kegiatan tersebut? Nah, kan balik lagi ya, kan pengendalian manajemen itu kan kalau bahasa singkatnya itu merupakan proses yang mana para manajer itu mempengaruhi anggota organisasi. Jadi kalau bahasa istilah dari dosen biasanya itu kan ngomong kalau manajemen itu adalah seni mempengaruhi orang. Nah, dan juga ya, jadi pengendalian manajemen itu merupakan proses dengan mana para manajer itu mempengaruhi anggota organisasi lain untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Ya, jadi pengendalian manajemen itu merupakan seni mempengaruhi orang untuk melakukan suatu kegiatan, yang dimana ini untuk melakukan strategi organisasi. Nah, kalau ditanya apa aja kegiatan-kegiatan dari pengendalian manajemen itu ya biasanya meliputi yang pertama itu biasanya itu merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Jadi manajer akan menentukan atau merencanakan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh organisasi dengan cara ya biasanya dengan rapat atau musyawarah. Jadi para manajer atau kepala itu ya mempengaruhi merencanakan sesuatu untuk ya yang dilakukan untuk organisasi. Lalu yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Jadi setelah direncanakan, maka akan dikoordinasikan ke orang-orang atau ke anggota-anggota atau ke dalam elemen-elemen organisasi. Jadi setelah direncanakan, terus dikoordinasikan. Lalu yang ketiga biasanya itu dalam kegiatan pengendalian manajemen itu biasanya mengkomunikasikan informasi. Jadi ya setelah ada pengendalian manajemen yang baik, maka akan adanya komunikasi informasi juga yang baik. Lalu yang keempat, mengevaluasikan informasi tersebut. Jadi ketika empat elemen tadi diterapkan, yang bagian asesor atau penilai, maka akan ada namanya evaluasi informasi. Jadi ketika pengendalian itu baik, maka akan ada hasilnya nanti di akhir. Lalu yang biasanya yang terakhir itu ada memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada. Jadi ketika sudah adanya sistem pengendalian manajemen yang baik, maka kita dapat memutuskan nanti tindakan-tindakan apa saja yang seharusnya kita ambil atau yang kita ubah. Karena dengan melihat sistem pengendalian tadi, kita kan bakal tahu tuh apa-apa aja yang seharusnya diterapkan, apa seharusnya tidak, guna mencapai tujuan organisasi bersama. Nah, untuk itulah setelah ada sistem pengendalian manajemen ini, maka strategi perusahaan itu akan ikut. Jadi sistem pengendalian manajemen dengan strategi itu biasanya
jalan selaras. Jadi itulah biasanya kegiatan-kegiatan yang ada dalam sistem pengendalian manajemen, dari merencanakan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, evaluasi, dan memutuskan tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk depan. Mungkin itu saja, Kak Fema. Oke, berarti kegiatan-kegiatannya start dari perencanaan ya, sehingga pengimplementasiannya nantinya ya. Oke, nah mungkin itu aja sih kalau untuk pertanyaan dari Kak Iga. Mungkin Kak Iga boleh nih nanya-nanya juga sama Feby. Boleh, boleh. Jadi gantian ya Kak Feby. Jadi mungkin Iga bakal bertanya tentang apa ya? Misalnya ketika kita berbicara terkait sistem pengendalian manajemen, maka tidak akan jauh-jauh dari perumusan strategi. Seperti Iga bilang tadi kan, kalau pengendalian manajemen itu biasanya berjalan lurus dengan strategi perusahaan. Uh, jadi menurut Feby, apa sih pengendalian manajemen dan perbedaannya dengan pengendalian strategi dan pengendalian tugas? Jadi ya, Oke, thank you. Sebenarnya sih memang benar, pengendalian manajemen itu tidak akan jauh-jauh nantinya dari pengendalian tugas dan perumusan strategi. Karena seperti yang dijelaskan oleh Ega tadi, bahwasanya pengendalian manajemen itu bermula dari adanya perencanaan untuk kegiatan-kegiatan perusahaan ke depannya, di mana perencanaan ini bisa merupakan di mana salah satu perencanaannya merupakan strategi untuk perusahaan untuk terus melanjutkan usahanya atau agar perusahaan tersebut dapat melihat bagaimana sih ke depannya perusahaan mereka dan antisipasi apa aja yang bakal menjadi kendala-kendala mereka ke depannya. Nah, bisa sebelumnya Feby sedikit reminder lagi bahwasanya pengendalian manajemen itu merupakan sebuah proses dengan para manajer-manajer biasanya dalam mempengaruhi anggota organisasi suatu organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi seperti yang udah Kak Iga jelaskan tadi, bahwasanya manajemen merupakan seni untuk mempengaruhi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengendalian manajemen itu di mana kita mengendalikan seni untuk mempengaruhi orang lain atau anggota-anggota organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai apa sih tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, biasanya itu kalau udah adanya namanya pengendalian manajemen, itu ada yang namanya pengendalian tugas dan perumusan strategi. Perumusan strategi ini dimulai dari awal kita merancang bagaimana sih step-step, bagaimana sih langkah-langkah kita dalam menjalankan perusahaan. Bagaimana sih manajer ini bisa menyusun kegiatan-kegiatan, bagaimana manajer ini bisa menyusun bagaimana cara untuk agar perusahaan mereka itu tetap berjalan dengan baik dan berkembang terus-menerus gitu. Jadi dimulai dengan perumusan strategi untuk mengintimidasi adanya kerugian perusahaan. Lalu ada yang namanya pengendalian tugas, di mana perusahaan pasti ada yang namanya tugas-tugas kan. Kita aja di organisasi itu sekarang ada yang namanya divisi-divisi tersebut pasti ada tugasnya masing-masing, pasti ada job desk-nya masing-masing. Nah, dalam hal pengendalian manajemen kita juga ada pengendalian tugas. Di mana kalau untuk perbedaannya antara pengendalian manajemen, pengendalian tugas dan perumusan strategi itu bisa dibilang antara perumusan strategi sama pengendalian tugas itu di tengah-tengahnya ada pengendalian manajemen. Nah, ada nih di sini itu perumusan strategi, di sini itu ada pengendalian tugas. Nah, di tengah-tengah antara dua tersebut ada yang namanya pengendalian manajemen. Biasanya pengendalian tugas ini memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang jangka pendek. Jadi tugasnya mereka tuh jobs-nya itu jobs atau deadline-nya itu tidak terlalu lama. Jadi fokusnya emang ke jangka yang pendek. Sedangkan perumusan strategi itu biasanya lebih panjang. Jadi mereka merumuskan strategi untuk setahun ke depan atau 2 tahun ke depan untuk menjalankan perusahaan atau organisasi mereka. Nah, biasanya pengendalian tugas ini bersifat ilmiah dan berhubungan dengan tugas-tugas tertentu, di mana sebagian besarnya itu membutuhkan sedikit pertimbangan oleh manajer-manajer. Jadi harus dipertimbangkan juga gitu. Nah, fokus utama dari pengendalian tugas ini lebih spesifik kepada unit-unit di organisasi. Nah, sedangkan untuk pengendalian manajemen ini lebih melibatkan bagaimana sih perilaku dari manajer dan hal ini, pengendalian manajemen ini biasanya tidak dinyatakan melalui persamaan, jadi tidak terlalu ilmiah gitu. Dimana fokusnya itu pada unit organisasi. Jadi dalam organisasional gitu. Jadi unitnya organisasi. Nah, di mana
pengendalian manajemen ini akan banyak berhubungan dengan aktivitas-aktivitas manajer. Jadi di antara pengendalian pengendalian manajemen, pengendalian tugas serta perumusan strategi itu bakal menghasilkan output yang berbeda. Nah, nanti bakal Feby tayangin juga di sini ya teman-teman, bagaimana sih output apa aja sih output dan gambaran antara pengendalian manajemen, perumusan strategi sama pengendalian tugas. Untuk perumusan strategi biasanya itu bakal menghasilkan tujuan, strategi dan kebijakan. Sedangkan pengendalian manajemen itu outputnya itu nanti penerapan dari suatu strategi. Jadi kan kita udah bikin tujuan, terus bikin strategi, nah terus juga bikin kebijakan. Nah pengendalian manajemen ini outputnya itu penerapan dari strategi tersebut. Lalu ada pengendalian tugas, di mana pengendalian tugas ini outputnya itu kinerja yang efisien dan efektif dari tugas-tugas individual. Jadi emang antara perumusan strategi dan pengendalian tugas itu tuh ada namanya pengendalian manajemen. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Febri atas penjelasannya. Jadi dapat simpulkan kalau rumusan strategi dan pengendalian tugas itu berbeda dengan output berbeda dan juga di tengah-tengah mereka itu ada namanya pengendalian manajemen. Oke, terima kasih Kak Febri. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Febri. Kan sistem pengendalian manajemen itu tentu pasti memiliki aspek finansial karena ya apa-apa sekarang kan pasti akan berhubungan dengan aspek finansial. Nah, jadi enggak aspek finansial dan juga ada juga tentang aspek non finansialnya. Jadi bisa dijelaskan nggak Kak bagaimana sistem manajemen yang dalam mengakibatkan kinerja finansial dan juga melibatkan kinerja yang non finansial. Oke, tadi juga udah sedikit dibahas sama Kaiga, yaitu bahwasanya pengendalian manajemen itu pasti bakal inputnya itu atau akan mempengaruhi juga terhadap finansial gitu, finansial perusahaan. Sebenarnya nggak hanya finansial, non finansial juga ada, di mana kinerja finansial itu pasti diukur dengan keuangan perusahaan. Nah, keuangan perusahaan itu pasti perusahaan itu mendirikan perusahaan atau menjalankan perusahaan ingin mendapatkan laba gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan sistem pengendalian manajemen dengan kinerja keuangan atau kinerja finansial, itu tuh perusahaan bakal menerapkan strategi bagaimana sih mereka itu akan mendapatkan laba yang besar dengan modal yang kecil gitu ya. Seperti yang kita biasa pelajari bahwasanya dengan modal yang besar bisa mendapatkan keuntungan yang dengan modal yang kecil mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, mereka tuh pasti bakal menerapkan bagaimana sih cara mereka menekan cost-nya, terus tapi mereka mendapatkan profit yang cukup tinggi gitu. Nah, untuk kalau kinerja finansial ini bakal dihitung juga dengan laba dari perusahaan atau profitabilitas gitu. Kalau untuk yang non finansial itu mungkin bisa kinerja dari anggotanya, terus bagaimana perkembangan, apakah mereka mendapatkan konsumen yang lebih banyak ataukah mereka dapat menerapkan kebijakan serta mencapai tujuan-tujuan mereka yang sudah mereka tetapkan di awal tadi sebelum menjalankan organisasi atau sebelum menjalankan suatu bisnis. Mereka pasti sudah merancang-rancang nih apa aja nih yang bakal ditingkatkan, apa aja nih yang bakal mereka lakukan selama usaha mereka atau organisasi mereka berjalan. Nah, untuk non finansial itu bisa dilihat dari situ bagaimanakah kinerja perusahaannya, bagaimanakah kinerja dari anggota-anggota dari perusahaan atau organisasi tersebut gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi dapat disimpulkan ya. Jadi kalau sistem manajemen kalau yang finansial ya pasti berhubungan dengan profit. Jadi kalau sistem pengendalian manajemen yang baik maka ya aspek profit atau finansial dari strategi aspek finansial dari organisasi itu pasti bakal bagus. Dan juga kalau sistem pengendalian manajemen yang baik pasti non finansial itu dalam artian kinerja perusahaan baik itu dari sistem internalnya maupun dari anggota organisasinya pasti juga akan berjalan baik. Jadi itu ya bedanya antara aspek finansial dengan non finansial. Jadi yang ketiga mungkin yang terakhir mungkin ya dengan semakin canggihnya teknologi dan semakin mudahnya akses internet, apakah akan mempengaruhi pengendalian manajemen di KPB? Karena ya kan zaman sekarang kan itu ya zamannya teknologi, zamannya ya zamannya teknologi apa-apa ya teknologi. Mau bayar parkir pun sekarang ya pakai teknologi gitu kan, pakai QR code gitu kalau di kota. Jadi ya mungkin apakah itu mempengaruhi pengendalian manajemen perusahaan KPP mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke, bagaimana sih internet
apakah bakal mempengaruhi pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen. Ya pastinya tentu mempengaruhi ya Kak Ika. Menurut Feby semua aspek atau bidang di dunia ini itu dipengaruhi oleh internet saat ini gitu. Menurut Feby ya, kalau diambil sisi positifnya itu banyak banget manfaat-manfaat dari internet yang dapat diterapkan di perusahaan gitu. Jadi internet ini bakal juga mempengaruhi bagaimana sih pengendalian manajemen diterapkan, bagaimana sih penerapan strateginya. Pasti bakal kalau ada internet dengan tidak ada internet itu bakal ada perbedaan terhadap penerapan strateginya. Nah, sebenarnya di sini Feby lebih ke apa aja sih manfaat dari adanya internet terhadap pengendalian manajemen gitu. Pengendalian manajemen ini lebih mempermudahkan perusahaan-perusahaan untuk memasarkan sebenarnya memasarkan produk-produknya, terus menyebarkan informasi terkait produknya. Jadi aksesnya nanti bakal lebih mudah dan cepat, di mana lebih sejumlah besar data dari perusahaan dapat dikirimkan kepada banyak orang gitu, dimanapun di dunia ini. Bahkan produk dari Cina kita bisa akses informasinya juga, sedangkan kita di Indonesia gitu kan. Nah juga bisa memberikan komunikasi yang multi target, di mana internet dapat memiliki jangkauan yang sangat luas dan situsnya dapat dijangkau oleh banyak orang. Seperti yang lebih bahas tadi, informasi dari luar sana bisa kita dapatkan gitu melalui internet. Nah, juga kalau internet ini lebih memakan biaya yang lebih rendah, sehingga pasti manajemen bakal mempertimbangkan lagi nih cost-nya lebih rendah nih. Pasti mereka bakal ngambil yang cost-nya lebih rendah gitu. Juga untuk individu-individu juga dapat memutuskan apakah mereka join organisasi ini ataukah apakah mereka membeli suatu produk ini dari informasi-informasi yang mereka dapatkan dari internet. Jadi baik buruknya suatu perusahaan, bagus atau tidaknya suatu perusahaan dapat mereka akses dari internet. Jadi lebih banyak nantinya informasi-informasi yang didapat oleh konsumen sehingga dapat mempengaruhi bagaimana sih sistem pengendalian manajemen yang bakal diterapkan oleh perusahaan gitu kan. Oke, jadi ya kesimpulannya ya pasti mempengaruhi ya Kak Feby karena ya kan ya zaman sekarang ya semakin canggih dengan teknologi, dengan akses internet semakin cepat, mempermudahkan segala urusan dan juga ya pasti akan mempengaruhi sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Mungkin dapat tiga contohkan mungkin dengan ya dari cara absen pun pengendalian manajemen pun sekarang ya absennya udah fingerprint nggak lagi tuh pakai yang catat-catat. Jadi kalau telat ya telat, kalau nggak masuk ya nggak masuk, nggak bisa diwakilin tuh. Jadi mungkin itu aja ya Kak Feby kita podcast kita hari ini ya. Udah berapa menit Kak Feby podcast kita? Kayaknya udah 20 menitan ya Oh udah guys. ya. Semoga ya. Walaupun agak panjang ya, tapi kami harap teman-teman dapat nonton sampai akhir karena emang ada banyak insight yang bakal kalian dapatkan dari podcast kita kali ini. Ini itu aja ya Kak, kita bisa tutup. Terima kasih Iya. untuk teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like and comment ya. Kalau ada pertanyaan boleh komen nanti di YouTube kami. Oke, terima kasih Kak Iga. Ya terima kasih Kak Feby.